di bidang pelayanan, mewakili untuk menyampaikan beberapa informasi, update informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kali ini kegiatannya adalah terkait dengan proses pengajuan klaim semua program, baik dari JHT, JKK, JKM, JP maupun JKP. Jadi harapannya informasi ini yang kami berikan tidak hanya berhenti informasinya di Bapak Ibu sekalian, harapan kami bisa diberikan informasinya kepada rekan kerja mungkin atau keluarga yang membutuhkan. Kemudian juga kegiatan ini akan selalu dilakukan di hari Kamis pada pukul 10 hingga pukul 12 siang. Harapannya jika memang ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun kendala-kendala yang dihadapi, bisa disampaikan langsung kepada kami pada kesempatan setiap hari Kamis, kemudian jam 10 sampai dengan jam 12. Ini sambil menunggu yang lainnya mungkin izinkan saya untuk share Oke, sudah tampil full ya. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja kegiatannya. Izinkan saya menyampaikan slide terkait dengan tata cara klaim dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya Fajar Tirutomo dari bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol. Pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan terlebih dahulu materinya, kemudian di penghujung akan ada Q&A yang harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan langsung di Q&A atau melakukan raise hand jika Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan secara langsung apa pertanyaan atau kendala-kendala yang dihadapi. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, program dan segmentasi kepesertaannya bisa dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah penerima upah, kemudian yang kedua adalah bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, dan jasa konstruksi. Jadi saat ini kami akan jelaskan seluruh program dari BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan ruang lingkup ataupun alur atau mekanisme proses klaimnya. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini adalah salah satu program dari pemerintah yang diamanahi kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak awal berdirinya BPJS Ketenagakerjaan. Selain jaminan kecelakaan kerja, juga jaminan kematian, jaminan hari tua. Untuk jaminan pensiun, baru diamanahi oleh Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan bisa melaksanakan program jaminan pensiun pada Juli tahun 2015. Jadi sejak Juli tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan pensiun. Sedangkan JKP baru diamanahi melalui undang-undang di bulan Februari tahun 2021. Jadi program terbaru kami adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana program ini menjadi backbone gitu BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang ter-PHK. Jadi nanti akan kami jelaskan satu persatu terkait dengan programnya. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Seperti kita ketahui bersama adalah
perlindungan atas resiko kecelakaan kerja mulai dari berangkat, kemudian pulang, di tempat kerja, dan pada saat perjalanan dinas. Jadi artinya ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja adalah pada saat berangkat menuju lokasi pekerjaan, kemudian pulang dari lokasi pekerjaan menuju rumah, kemudian di tempat kerja, dan pada saat perjalanan dinas. Jadi kami juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas yang mana bisa menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja untuk pengobatan dan perawatan atas resiko kecelakaan kerja dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya Bapak Ibu sekalian, selain telah memberikan kewajibannya, maka haknya pun harus mengetahui gitu. Jangan sampai kewajibannya tidak mengetahui, haknya tidak mengetahui, hanya kewajibannya saja setiap bulan dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan. Program yang pertama ini adalah manfaatnya. Yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan medis di rumah sakit. Ataupun kami sebutnya pusat layanan kecelakaan kerja. Jadi kita sudah kerjasama dengan rasanya sih hampir seluruh rumah sakit maupun klinik ataupun puskesmas yang sudah kita kerjasamai, baik di wilayah kota maupun di desa gitu, artinya sudah semua wilayah bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Kemudian manfaat yang kedua adalah santunan sementara tidak mampu bekerja, yang mana ini diberikan di tahun pertama sebesar 100% upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah 50% upah di tahun kedua hingga dinyatakan selesai, baik itu meninggal, cacat total tetap, ataupun sembuh, itu diberikan santunan sementara tidak mampu bekerjanya sebesar 50% dikali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian santunan kematian akibat dari kecelakaan kerja adalah sebesar 48 kali upah yang dilaporkan ditambah dengan biaya pemakaman 10 juta rupiah. Artinya upah yang dilaporkan berdasarkan yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dibilang sih take home pay-nya yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan agar santunannya menjadi valid ataupun sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah santunan cacat. Ini sebesar 56 dikali upah yang dilaporkan. Untuk jaminan kecelakaan kerja, bisa mendapatkan manfaat beasiswa terhadap anak dari ahli waris yang berusia mulai dari 5 tahun sampai dengan usia 23 tahun. Totalnya ini untuk 2 orang anak, yang mana totalnya sebesar 174 juta rupiah. Jadi nanti akan ada tingkatan-tingkatan nominal besaran dari masing-masing tingkatan sekolah tadi, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Kemudian manfaat yang ketiga adalah program Return to Work, yang mana jika terjadi resiko kecelakaan kerja, kami berharap tenaga kerja yang mengalami mungkin cacat total tetap ataupun hal-hal yang mengurangi anggota badannya ataupun amputasi bisa kembali bekerja di perusahaan yang sama. Harapannya tidak terputus pendapatan dari tenaga kerja tersebut. Untuk penempatan dari
program return to work ini menyesuaikan dengan kemampuan ataupun kondisi dari tenaga kerja setelah resiko kecelakaan kerja terjadi. Jadi misalkan pada saat awal yang bersangkutan itu posisinya sebagai operator di perusahaan tersebut karena kecelakaan kerja diamputasi anggota gerak baik itu tangan ataupun yang lainnya sehingga tidak bisa ditempatkan di operator. Harapannya masih bisa bekerja di bagian-bagian lainnya yang sesuai dengan kemampuan ataupun kondisi dari tenaga kerja tersebut. Nah, ini adalah program lainnya, manfaat lainnya dari program dari program jaminan kecelakaan kerja berupa home care yang aturan mainnya ini baru kami dapati di tahun 2021 sehingga saat ini ada batasan sebesar 20 juta atau maksimal dirawat di rumah 1 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian ini adalah tata cara untuk klaim jaminan kecelakaan kerja yang mana bila terjadi resiko kecelakaan kerja tadi sudah dijelaskan baik itu saat perjalanan dari rumah menuju lokasi kerja atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dari lokasi pekerjaan menuju rumah atau pada saat tenaga kerja tersebut bekerja di dalam perusahaan. Atau juga pada saat tenaga kerja tersebut diberikan tugas khusus di luar perusahaan. Harapan kami segera mengunjungi rumah sakit yang sudah bekerja sama agar Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit tersebut tanpa biaya yang perlu dipikirkan oleh tenaga kerja maupun pihak perusahaan sehingga tidak akan mengganggu cash flow dari perusahaan maupun dari tenaga kerja tersebut. Setelah dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama, pihak rumah sakit akan memastikan terkait dengan kelayakan dilayaninya peserta tersebut. Jika peserta tersebut aktif membayar iuran hingga periode kecelakaan atau maksimal 3 bulan menunggak, maka masih bisa masih bisa menikmati layanan dari pusat layanan kecelakaan kerja kita. Sehingga harapan kami Bapak Ibu sekalian mengingatkan baik itu ke perusahaan jangan sampai ada telat pembayaran iuran agar layanan BPJS Ketenagakerjaan bisa dinikmati secara maksimal. Kemudian setelah pihak rumah sakit mengecek eligibilitas dari atau kelayakan dari layanan JKK Bapak Ibu sekalian akan mengkonfirmasi by system ke BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan ke perusahaan Bapak Ibu sekalian agar melengkapi pemberkasan langsung ke pihak rumah sakit agar bisa segera menangani kasus atau perawatan pengobatan dari Bapak Ibu sekalian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Adapun berkas pendukungnya yang pertama adalah pelaporan kecelakaan kerja tahap 1. Kemudian surat pernyataan PLKK yang mana di sini diisi oleh pihak perusahaan mengetahui bahwa benar adanya yang dilaporkan ataupun kronologis tersebut adalah masuk dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga adalah absensi, yang keempat KTP dari peserta, yang kelima adalah kartu peserta dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jika terjadi resikonya di jalan raya, maka bisa diberikan laporan kepolisian atau surat keterangan 2 orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
Kemudian setelah itu tenaga kerja bisa dilakukan proses perawatan dan pengobatan sehingga seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit akan ditagihkan langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah tidak lagi memikirkan bagaimana biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit tersebut yang terjadi risiko kecelakaan kerja. Jadi dipastikan untuk kronologis sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi penyampaiannya pun harus jelas, harus clear agar pihak rumah sakit pun bisa melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan indikasi medis yang diberikan oleh dokter. Kemudian program yang kedua adalah jaminan kematian, yang mana jaminan kematian ini adalah berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja. Kalau tadi kan kita bicara akibat kecelakaan kerja, kemudian ada yang resiko meninggal dunia juga. Nah, ini adalah meninggal dunia yang bukan akibat kecelakaan kerja. Jadi adalah meninggal biasa kalau kami menyebutnya. Meninggal di luar hubungan akibat kecelakaan kerja gitu. Manfaatnya adalah total manfaatnya sebesar 42 juta. Kemudian juga ini program ini ada manfaat beasiswa untuk anak dari ahli waris. Jadi dari 2 anak ahli waris bisa mendapatkan beasiswa untuk TK, SD ataupun yang sederajat, besarannya adalah 1.500.000 per anak per tahun. Dan paling lama untuk TK itu 2 tahun, kemudian SD itu 6 tahun maksimal. Jadi digabung ini karena besarannya sama, jadi maksimal adalah 8 tahun. Kemudian untuk yang tingkat SMP ataupun yang sederajat adalah 2 juta per anak per tahun dengan maksimal waktunya adalah 3 tahun. Sama dengan periode SMA, yang mana nominalnya saja yang meningkat sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk perguruan tinggi itu sebesar 12 juta dengan paling lama waktunya adalah 5 tahun. Kemudian tata cara klaim JKM yang pertama adalah pemberkasannya bisa dilakukan saat ini sudah piloting untuk pengajuan JKM secara online. Harapan kami nanti ke depan JKM ini bisa dilakukan proses klaimnya melalui antrian online sehingga Bapak Ibu sekalian ataupun ahli waris tidak perlu hadir ke kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan. Cukup mensubmit, memfoto berkas-berkas pendukung sehingga Bapak Ibu sekalian ataupun ahli waris tanpa harus hadir ke kantor layanan bisa melakukan proses klaim jaminan kematian. Adapun dokumen pendukungnya yang pertama adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek, kemudian KTP peserta dan KTP ahli waris, kemudian surat kematian atau akte kematian. Yang selanjutnya adalah surat keterangan ahli waris yang di sana menyatakan bahwa susunan ahli warisnya adalah dan yang menerima nanti adalah siapa. Kemudian selanjutnya adalah kartu keluarga tenaga kerja dan kartu keluarga ahli waris. Kemudian yang terakhir adalah rekening yang aktif dari ahli waris agar santunan jaminan kematian dapat kami sampaikan ke rekening ahli waris. Adapun formnya nanti bisa didapat di kantor BPJS Ketenagakerjaan, yang mana pemberkasan bisa dilakukan di seluruh kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dari domisili Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa harus ke kantor cabang kepesertaan, bisa dilakukan proses klaimnya ke seluruh kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, untuk
program yang ketiga adalah program jaminan hari tua. Program jaminan hari tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun atau berhenti kerja atau meninggalkan wilayah Republik Indonesia atau mengalami cacat total tetap atau juga meninggal dunia. Jadi beberapa kondisi tersebut lah yang bisa mendapatkan saldo jaminan hari tuanya. Manfaat uang tunai tersebut dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 atau mencapai usia pensiun sesuai perjanjian kerja bersama dari perusahaan masing-masing, atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena habis kontrak, kemudian mengundurkan diri, PHK, meninggalkan wilayah Republik Indonesia, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jadi yang sekaligus ini adalah yang sudah nonaktif atau sudah berusia 56 tahun. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan klaim jaminan hari tuanya. Bagaimana jika masih aktif? Apakah bisa mengambil jaminan hari tua? Tentu bisa. Namun hanya sebagian saja, maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun, atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah. Jadi 10% atau 30% dengan masa kepesertaannya paling sedikit 10 tahun. Jadi jika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki masa kepesertaan minimal 10 tahun, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan pengambilan saldo jaminan hari tuanya sebagian, meskipun masih aktif dan belum berusia 56, itu bisa mengambil dengan persyaratan minimal masa kepesertaan 10 tahun. Namun, untuk pengambilan sebagian ini akan ada pajak progresifnya pada saat pengambilan sisanya, atau yang sebesar 90% ataupun 70%-nya. Jadi pajak progresif ini akan diberikan pada saat tenaga kerja mengambil sisanya. Jadi bukan sekarang pada saat pengambilan 10%. Jadi pengambilan sisanya nanti akan dikenakan pajak progresif. Kemudian mekanisme pengambilan saldo jaminan hari tua bisa dilakukan secara online. Yang pertama adalah aplikasi JMO. Bapak Ibu sekalian bisa menginstal aplikasi JMO untuk mengajukan klaim jaminan hari tua. Dengan kondisi di mana saldo jaminan hari tuanya di bawah 10 juta, maka bisa menggunakan aplikasi JMO tersebut untuk pengambilan saldo jaminan hari tuanya. Bagaimana dengan saldo yang lebih dari 10 juta? Prosesnya, Bapak Ibu sekalian, tinggal mengunjungi layanan website kami di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, yang mana Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan klaim tanpa ada batas nominal. Artinya tadi untuk yang JMO ada batasan maksimal adalah 10 juta untuk saldo jaminan hari tuanya, sedangkan untuk yang lapak asik ini tidak ada batasan saldonya. Bagaimana juga kalau terkendala terkait dengan JMO maupun di lapak asik, maka Bapak Ibu sekalian bisa hadir langsung ke kantor layanan terdekat dari domisili Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses klaim secara offline tentunya di kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kalau secara online itu Bapak Ibu sekalian tanpa harus hadir. Jadi kalau untuk lapak asik itu nanti petugas BPJS Ketenagakerjaan lah yang akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Nanti terkait dengan tata caranya untuk secara online
baik di Jemo maupun Lapak Asik akan kami jelaskan berikut ini. Pada penggunaan melalui aplikasi Jemo, setelah menginstal, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan prosesnya pengambilan jaminan hari tua dengan catatan Bapak Ibu sudah nonaktif atau sudah berusia 56 tahun. Serta ada batasan jumlah saldo yang bisa diklaim melalui aplikasi Jemo, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Setelah Bapak Ibu sekalian mengisi melalui pengajuan melalui aplikasi Jemo, Bapak Ibu sekalian akan mendapati saldo tersebut ditransfer maksimal 5 hari kerja. Jadi dalam 5 hari kerja setelah Bapak Ibu sekalian sukses melakukan proses klaim melalui Jemo, harap dicek ke rekening sesuai yang dilampirkan atau disampaikan pada saat pengajuan saldo jaminan hari tuanya. Maksimal ada 5 hari kerja. Kemudian mekanisme selanjutnya melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Setelah Bapak Ibu mengunjungi website tersebut, Bapak Ibu sekalian akan mensubmit pemberkasan. Pemberkasannya itu sesuai dengan kategori sebab klaimnya. Jadi ketika contohnya adalah peserta usia mencapai usia 56 tahun, cukup hanya KTP, kartu peserta, dan rekening aktif dari tenaga kerja tersebut. Jadi setelah berhasil mengupload pemberkasannya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi akan mendapatkan notifikasi kapan akan dilayani baik tanggal maupun jam layanannya. Jadi Bapak Ibu sekalian tanpa harus hadir ke kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan, petugas BPJS Ketenagakerjaan-lah yang akan mengkonfirmasi melalui video call. Jadi harapannya nomor telepon yang diberikan valid dan bisa menerima panggilan video call untuk verifikasi pemberkasan. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup menyiapkan berkas-berkas yang sudah diupload tadi, akan pada saat wawancara hanya cukup ditunjukkan kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan diproses oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau ini ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan klaim jaminan hari tua, hadir langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup membawa KTP, kemudian membawa kartu, dan membawa rekening tabungan yang aktif. Setelah bertemu dengan Bapak Security, menyampaikan ingin mengambil jaminan hari tua, nanti akan diberikan formulir pengajuan pembayaran jaminan hari tua. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian akan dilayani oleh CSO kami, ditanyakan, diproses wawancara, kemudian setelah itu diproses maksimal 5 hari kerja juga. Langsung masuk ke rekening aktif milik Bapak Ibu sekalian. Program selanjutnya adalah jaminan pensiun. Program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan atau berkurangnya penghasilan dikarenakan peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun di BPJS Ketenagakerjaan, yang pertama adalah manfaat pensiun hari tua. Kemudian manfaat pensiun janda atau duda, manfaat pensiun cacat atau cacat total tetap,
Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat pensiun anak. Dan satu lagi, manfaat pensiun kepada orang tua. Jadi nanti akan kami jelaskan secara detail manfaat pensiun masing-masing kategori tersebut. Adapun manfaat yang dapat diberikan secara berkala itu minimum adalah saat ini Rp383.400 per bulannya. Jadi ada batasan minimum dari pemberian dan batasan maksimumnya adalah Rp4.598.100 per bulan kepada ahli waris yang layak mendapatkan jaminan pensiun secara berkala atau diberikan kepada ahli waris ataupun tenaga kerja yang belum layak mendapati manfaat pensiun secara berkala, diberikan secara sekaligus, dibayarkan lamsam beserta dengan tingkat pengembangan yang berlaku pada saat pengambilan klaim jaminan pensiun tersebut. Adapun mekanismenya, Bapak Ibu sekalian, untuk jaminan pensiun saat ini baru bisa mengajukan secara offline atau langsung hadir ke kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan terdekat dari domisili Bapak Ibu. Jadi, adapun berkasnya yang pertama adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, dan rekening tabungan. Kenapa kami butuh kartu keluarga? Karena tadi jaminan pensiun bisa turun kepada pasangan, kepada anak, kemudian kepada orang tua. Jadi makanya kami butuh susunan keluarga dari tenaga kerja tersebut agar jika pada suatu saat nanti mengalami baik itu meninggal dunia ataupun cerai sehingga akan turun haknya kepada anak sudah ada data penerima manfaat dari jaminan pensiun tersebut. Manfaat jaminan pensiun yang pertama adalah manfaat pensiun hari tua. Karena BPJS Ketenagakerjaan belum atau baru menerima amanah dari undang-undang menyelenggarakan jaminan pensiun pada Juli 2015, yang mana syaratnya adalah akan memasuki usia pensiun, memiliki masa iur sebesar 15 tahun. Nah, 15 tahun ini belum pernah kami berikan hingga saat ini. Namun untuk manfaat yang kedua, ini ataupun yang lainnya itu sudah banyak yang kami berikan. Jadi manfaat pensiun cacat, manfaat janda duda, manfaat pensiun orang tua, dan manfaat pensiun anak. Untuk manfaat yang memang rasanya baru di BPJS Ketenagakerjaan, baru di Indonesia saja yang manfaat pensiun diberikan kepada orang tua, biasanya hanya kepada pasangan atau janda dudanya atau kepada anak. Jadi rasa-rasanya baru di Indonesia yang membayarkan jaminan pensiunnya bisa membayarkan kepada orang tua. Jadi dengan kondisi bila mana tenaga kerja tersebut belum menikah, belum memiliki anak. Jadi masih lajang, kemudian terjadi risiko dengan masa kepesertaan tertentu sehingga layak mendapatkan jaminan pensiun secara berkala. Diberikan santunannya setiap bulan, diberikan kepada orang tua. Jadi sama seperti jaminan pensiun PNS yang diberikan setiap bulannya kepada tenaga kerja ataupun ahli warisnya. Ini yang kelima adalah manfaat pensiun anak, yang mana diberikan kepada anaknya. Namun jika anak pertama yang diberikan sudah mencapai usia 23 tahun, bekerja, menikah, atau meninggal dunia, maka bisa diturunkan manfaatnya kepada anak berikutnya.
Jadi manfaat pensiun ini bisa diberikan kepada bisa turun kepada anak berikutnya. Jadi sampai dengan batasannya tadi adalah 23 tahun, bekerja, menikah, ataupun sudah meninggal dunia. Saat ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan inilah adalah program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan yang mana jaminan kehilangan pekerjaan ini bisa berupa manfaatnya bisa berupa uang tunai yang diberikan selama 6 bulan berturut-turut di mana 45% dari upah yang dilaporkan untuk 3 bulan pertama, kemudian 25% dari bulan keempat hingga bulan keenamnya. Selain itu juga manfaatnya berupa akses informasi pasar kerja yang mana ini dikelola langsung oleh Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kemudian juga manfaatnya selain itu pelatihan kerja. Jadi untuk proses klaim jaminan kehilangan pekerjaan sepenuhnya dilakukan melalui online, melalui website siapkerja.kemenaker.go.id. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Adapun jaminan kehilangan pekerjaan ini syaratnya adalah cukup menjadi peserta selama 12 bulan dalam kurun waktu 24 bulan yang mana 6 bulan berturut-turut itu dibayarkan iurannya. Jadi tidak ada jeda ataupun bolong dari pembayaran iurannya. Kemudian yang kedua adalah periode pengajuannya sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan artinya periode pengajuannya cukup singkat, hanya diberikan waktu selama 3 bulan saja sejak periode PHK-nya. Adapun syarat pengajuannya berupa komitmen memang ingin bekerja kembali dan bukti dari PHK tersebut. Bukti PHK bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bukti diterimanya PHK oleh tenaga kerja dan tanda terima laporan PHK dari Disnaker. Kemudian yang kedua adalah perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada PHI atau akte bukti pendaftaran perjanjian bersama tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah petikan atau putusan dari PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi mekanisme ataupun alurnya adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, melakukan registrasi pada website siapkerja.kemenaker.go.id. Dipastikan Bapak Ibu sekalian ada lencana JKP-nya sudah tampil pada saat proses registrasi awalnya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian terjadi resiko PHK, maka bisa segera melaporkan kasus PHK tersebut agar mendapatkan manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi setelah melakukan proses klaimnya melalui website Siap Kerja, maka kami BPJS Ketenagakerjaan akan menghubungi kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi jika berhasil melakukan proses pengajuan klaim JKP-nya, kamilah yang menghubungi Bapak Ibu sekalian melalui nomor telepon yang sudah diberikan pada saat registrasi ataupun pengajuan klaim jaminan kehilangan pekerjaan tersebut. Kemudian manfaat lainnya selain tadi kelima program jaminan sosial tadi, adapun manfaat layanan tambahannya berupa MLT perumahan. Ini dikhususkan diberikan kepada tenaga kerja yang masih aktif bekerja dan belum memiliki rumah.
Adapun jenis manfaatnya bisa berupa kredit kepemilikan rumah, pinjaman uang muka perumahan, pinjaman renovasi perumahan. Kalau fasilitas pembiayaan ini diberikan kepada perusahaan ataupun jasa konstruksi yang mengadakan perumahan tersebut. Jadi, adapun syarat pengajuannya saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan Bank BTN, yang mana Bank BTN sudah kita ketahui bersama memang berkecimpung pada pembiayaan atau kredit perumahan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memiliki rumah dari kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank BTN. Jadi yang menarik adalah tingkat suku bunga yang sangat bagus, sangat terjangkau gitu untuk kepemilikan rumah maupun pinjaman uang muka ataupun biaya renovasinya. Jadi saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah kerjasama dengan Bank BTN sehingga diberikan rate khusus untuk manfaat layanan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin memiliki rumah. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa raise hand ataupun bisa chat langsung di kolom Q&A sehingga apa kendala ataupun pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa kami tangkap, kemudian bisa kami jelaskan mungkin agar memperkaya informasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kerjasama co-marketing ini sudah dilakukan oleh kantor pusat kepada beberapa merchant sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa menikmati layanan diskon khusus ataupun pengurangan ataupun ya diskon lah ya yang sifatnya terbatas hanya kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan saja. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu sekalian sudah memberikan kewajiban kepada perusahaan membayarkan iurannya, hak-haknya pun bisa dimaksimalkan sehingga layanan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini untuk manfaat tambahan itu bisa di tahun 2022 saja gitu ya contohnya. Ini ada pelatihan K3, pelatihan KNK atau Kader Norma Ketenagakerjaan, kemudian pemberian APD untuk jasa konstruksi, kemudian pada saat pandemi juga kami sempat berikan multivitamin ataupun bahan pangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi manfaat layanan tambahan inilah dirasakan langsung oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kanal daftar dan pembayarannya, kami sudah banyak kerjasama, baik itu hampir seluruh perbankan sudah kita kerjasamai. Kemudian sistem keagenan pun kami punya perisai yang mana akan mendatangi atau mengunjungi Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses pembayaran iurannya. Ataupun melalui merchant-merchant online, outlet, ataupun kanal-kanal lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi dari webinar kali ini.